Nah, kehadiran guru, doa-doa guru ini yang mampu menyeimbangkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tetapi dalam konteks yang lebih jauh, tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya ada 3, ya sekolah, orang tua, dan masyarakat. Green School, stay on Spanka Camano Podcast. We share, we care. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kali ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. SMP Pancasila sengaja mengundang beliau adalah Bapak Abdul Mujib, Ketua PJ Pergunu Sidoarjo, Pak. Iya. Pergunu Sidoarjo. Pergunu itu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Beliau ini juga salah satu guru di SMPN 1 Gedang, Pak. Ya, guru PAI, insya Allah. Perjalanan dari sini gimana Pak? Lancar, Pak? Alhamdulillah lancar, Adin. Kesibukan selain menjadi guru, Pak? Ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan, mendampingi teman-teman dalam pelatihan, kemudian peningkatan kompetensi guru, termasuk meningkatkan kualitas guru dalam bentuk ya penguatan sumber daya manusia. Selama menjadi ketua Pergunu, mungkin pengalaman apa saja Pak yang dirasakan, Pak? Pengalamannya menarik sebenarnya, karena kita dihadapkan pada komunitas orang-orang profesional ya, namanya guru. Dinamikanya begitu kuat sehingga kita tidak boleh berhenti. Apalagi tuntutan pendidikan dan zaman ini menuntut kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas supaya proses pembelajaran sesuai dengan tugas dan fungsi kita ini selalu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Begitu. Oke. Dalam hal Hari Guru ini, Pak, menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan guru ini, Pak? Kok perlu diperingati sebagai Hari Guru, Pak? Iya, dalam konteks Pergunu yang diadopsi dari konteks pendidikan Islam, guru itu bisa diartikan berbagai macam. Ada yang disebut dengan murabi, ada yang disebut dengan mu'alim, dan ada kalanya disebut dengan mu'addib, yang itu bisa dari kata alama yu'allimu ta'liman, rabba yurabbi tarbiyah, kemudian adaba yu'addibu ta'diban. Itu dalam konteks pendidikan Islam ya. Tetapi dalam konteks etimologis sesungguhnya bisa disebut panggilan seperti mudarris, ustadz, dan sebagainya. Nah, dari term semuanya itu ada kesamaan sesungguhnya, yaitu fokus pada pendidikan dan mereka disebut sebagai pendidik. Intinya itu. Jadi walaupun dengan berbagai macam nama, simpul, sesungguhnya esensinya sama, yaitu beliau adalah pendidik. Iya, intinya itu. Untuk fungsi dan tugas guru di hadapan murid atau santri itu seperti apa? Apakah hanya melulu mengajar atau ada beberapa hal yang perlu disampaikan, Pak, sebagai seorang guru? Iya, mindset atau apa yang harus dilakukan oleh guru sebenarnya sudah bukan hanya mengajar ya, tetapi lebih banyak pada tanggung jawab pembenahan karakter, pembenahan mental, dan bagaimana memberikan tanggung jawab kepada seorang siswa atau murid untuk menghadapi tantangan kehidupannya. Ini yang paling harus diprioritaskan oleh guru. Kalau hanya transfer of knowledge atau memberikan pengetahuan itu tidak cukup sebenarnya. Hanya dengan guru bisa diganti dengan buku, dengan media yang lain. Tetapi memberikan mental, kemudian membenahi akhlak, karakter, ini yang lebih harus diprioritaskan untuk saat ini. Jadi kalau orang tua dulu pesan tidak cukup jadi anak pintar, tapi bagaimana menjadi anak-anak ini mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan itu tugas guru salah satunya. Gitu. Terus mengenai tentang ini Pak yang paling menarik, kenapa kok karakter atau mental, Pak? Memang kalau kita pikirkan kalau
hanya sekedar transfer ilmu kan, kalau anak zaman sekarang kan wis cukup Pak Google aja gitu. Tapi kalau guru ini kan ada yang difokuskan di penerapan karakter Pak. Mengapa kok lebih difokuskan ke karakter? Ya, kalau hanya transfer pengetahuan, fungsi guru akan tergantikan, pasti akan tergantikan. Tidak menarik lagi bagi siswa. Tetapi kalau karakter ini dia akan bisa digantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Karena ada ruhul mutaris itu, jiwa keikhlasan, ini yang penting-penting. Kemudian doa-doa guru ini yang menjadikan anak menjadi anak yang berkarakter ke depannya. Dan ini tidak bisa diganti oleh Google, oleh media sosial apapun, karena sentuhan jiwa, pendekatan hati, dan doa-doa seorang guru pada santri atau siswa ini yang paling penting untuk hari ini. Jadi memang seharusnya guru itu juga mendoakan santri Pak ya? Betul. Wah, ini yang paling Iya, ini yang kadang-kadang hari ini kita jarang ya. Iya. Ya kita harus berkaca pada guru-guru kita yang dulu, kiai-kiai kita. Kenapa kita hari ini berhasil ya? Karena di samping pengajarannya yang luar biasa, keikhlasannya dan doa-doanya sampai hari ini pun akan kita dapatkan. Dan ini yang jarang hari ini dilakukan oleh guru-guru kita. Tapi saya yakin sebagai guru yang baik, yang mulia, pasti tidak akan meninggalkan doa-doa kepada anak-anaknya. Nah ini Pak, kalau melihat menyikapi tentang doa-doa kadang itu, kalau melihat anak nakal ini kan guru kadang sering tak dongakno akhirnya ya. Bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut Pak untuk menahan rasa emosi atau amarah? Ya, makanya dibutuhkan satu jiwa yang besar sebagai seorang guru ya. Karena yang dihadapi memang satu anak-anak yang dihadapkan pada tantangan zaman hari ini begitu luar biasa. Anak-anak kita yang disebut dengan zaman milenial ini setiap saat, setiap waktu dia akan berhadapan satu tuntunan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Mereka bergaul dengan siapapun, mereka bertemu dengan apapun, sehingga itu yang kadang-kadang mempengaruhi pola pikirnya. Nah, kehadiran guru, doa-doa guru ini yang mampu menyeimbangkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah ini kan zaman sudah bergeser Pak. Kalau zaman dulu kan guru jewel itu sudah biasa, guru mencubit sudah biasa. Kalau sekarang itu istilahnya zaman sudah bukan zamannya lagi Pak. Bagaimana pandangan Bapak Pak? Ya, tapi kalau masih ada guru yang seperti itu. Saya melihat dalam konteks yang lebih jauh ya, bukan hanya persoalan sikap, tapi bagaimana juga mengajarkan anak-anak hari ini ya. Kita diingatkan oleh dawuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib ya, alimu auladakum ghaira ma'ulimtum fa innahum makhlukuna zamanan fi ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu dalam konteks umum, bukan hanya ilmu pengetahuan ya, termasuk karakter, pendidikan dan sebagainya. Ghaira ma'ulimtum, tidak seperti yang kamu terima dari gurumu. Jadi berbeda memang konteksnya, tetapi ruhnya memang sama. Tetapi hari ini cara mengajar, cara mengingatkan anak, cara mendidik anak mungkin berbeda karena zamannya juga berbeda. Kita dulu dihadapkan pada orang tua yang begitu tawaduknya luar biasa. Kita dengan sabar, dengan ikhlas menerima. Kita dipukul ya tidak mengeluh, kita dijewer ya menerima dengan ikhlas. Tapi hari ini nggak bisa. Mereka akan protes, mereka akan mengadu, mereka akan bahkan berani melawan kalau tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kenapa? Karena mereka diciptakan bukan zaman kita. Inna makhlukuna zamanan fi ghairi zamanikum. Konteksnya juga berbeda hari ini begitu. Jadi memang sudah didahulukan sama sahabat. Betul ya. Jadi artinya bagi guru juga harus mengupgrade dan mengupdate bahwa mengajar tidak monoton seperti yang dulu-dulu. Maka dia akan belajar dan belajar terus bagaimana menghadapi anak, bagaimana menghadapi siswa dalam konteks kekinian dan konteks yang akan datang begitu. Berarti memang seorang guru itu bukan hanya mendidik, mengajar, tetapi juga harus menguasai karakter satu anak satu persatu ya Pak ya. Anak kalau diceritakan begini kan jawabannya juga begini. Nah, bapak dulu
Pak Guru dulu kalau sekolah itu susah, naik sepeda, pakai jalan kaki. Jawabannya sekarang apa? Loh itu kan dulu Pak. Itu kan dulu, nggak ada sepeda, nggak ada motor, nggak ada mobil. Nah, jawaban ini kan harus disikapi dengan bijak ya. Ya artinya anak juga tidak salah, tapi memang harus disikapi dengan bijaksana gitu. Terus kalau dilihat dari sisi memang orang tua kan kadang gitu Pak, asal masalah mau guru. Sebenarnya peran orang tua ini seperti apa sih dalam pendidikan, dunia pendidikan ini Pak? Ya, tanggung jawab pendidikan sesungguhnya tidak hanya pada guru atau sekolah ya. Guru memang sebagai naibul walidaini, pengganti orang tua ya. Tetapi dalam konteks yang lebih jauh, tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya ada 3, ya sekolah, orang tua, dan masyarakat. Bahkan dalam kitab taklim kan dijelaskan kalau ada ingin anaknya sukses, ingin anaknya berhasil, sesungguhnya bijit disalasin tergantung pada 3 orang. Kesungguhan sekolah dalam arti guru, kesungguhan siswa atau pelajar yang bersangkutan, dan kesungguhan orang tua. Jadi tak bisa kemudian orang tuanya pasrah kemudian apa kata sekolah. Maka ketiga komponen ini harus sama-sama sungguh-sungguhnya. Sekolah juga berupaya, berikhtiar dengan segala model pembelajarannya. Siswa juga harus sungguh-sungguh untuk belajar bagaimana mencapai masa depannya. Orang tua juga harus sungguh-sungguh dalam hal pembiayaan, pendampingan, komunikasi, dan doa-doanya kepada anak. Kalau 3 komponen ini insya Allah apapun yang akan direwel pasti akan berhasil. Itu sudah dipesankan dalam kitab-kitab dan kiai-kiai kita. Jadi 3 komponen ini tidak boleh salah satunya tidak sungguh-sungguh. Berarti memang harus berkaitan. Betul, ya. Terus tentang kalau di pondok-pondok kan ada prosesi serah terima siswa. Ya. Kira-kira perlu nggak Pak kalau diterapkan di sekolah umum seperti SMP negeri atau SMP swasta? Ya, saya sebenarnya ingin mendorong ke sana ya. Jadi sekolah-sekolah apapun bentuknya lah, apakah di madrasah atau sekolah. Jadi pola yang dilakukan oleh pesantren sesungguhnya menjadi inspirasi bagi sekolah, bahwa ketika anak dipasrahkan untuk menuntut ilmu, walaupun sifatnya nanti pulang tidak menginap ya. Jadi memang harus dipasrahkan sungguh-sungguh sehingga orang tua itu punya tanggung jawab walaupun tidak mendampingi, dan yang dipasrah itu dengan sungguh-sungguh menerima karena amanah. Tapi kalau anak datang sendiri tanpa ada yang menyerahkan, yang diamanah ini kan bertanya, ini anaknya siapa? Kemudian apa yang harus kami lakukan? Tapi kalau ada orang tua memasrahkan dengan kesungguhan, memberikan amanah dengan sungguh-sungguh, maka yang menerima juga akan sungguh-sungguh mengajari menerima amanah dengan sebaik-baiknya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya sekolah. Begitu. Jadi memang serah terima ini memang sudah seharusnya lah. Jadi mestinya itu dicontoh oleh sekolah-sekolah. Terkait tentang ini Pak, pendidikan karakter di dunia barat kan sudah menggaungkan dunia karakter, pendidikan karakter. Tapi memang sudah dalam dunia Islam sudah dikenalkan ya tentang adab tadi. Sebenarnya karakter dan adab itu apakah ada yang beda atau memang sama Pak? Ya, mungkin dalam kalimat berkalimat mungkin beda, tapi sesungguhnya esensinya adalah bagaimana penguatan nilai atau karakter itu dalam bentuk apa, mungkin adab atau dengan yang lain. Tapi intinya sama, esensinya sama, persoalan hati dan jiwa ya. Sehingga anak-anak bagaimana kembali tadi bukan hanya menjadi anak yang pandai, tapi mengerti akan arti kehidupan, tugasnya sebagai apa, kewajibannya apa. Ini kan karakter yang dibangun, bukan hanya akal atau otaknya saja. Gitu. Tentang ini kan banyak Pak. Kalau dilihat dari orang tua kan hanya melihat dari sisi nilainya Pak, kognitifnya. Nanti di Songo peringkat 1. Tapi orang tua sendiri itu kadang mengesampingkan adab Pak.
Ini bagaimana menyikapi pola pikir orang tua yang hanya melulu intinya pokoknya biji api, tapi Ya. tidak menghiraukan adab tadi, Pak. Betul. Bagaimana menyikapi hal itu? Ya, mindsetnya harus diubah. Dan sistem pendidikan nasional kita rupanya sudah mulai bergeser ke sana ya. Konsep Merdeka Belajar sesungguhnya dengan dihapuskannya ujian nasional diganti dengan AKM itu kan ada di sana salah satunya adalah asesmen tentang karakter minimum ya. Jadi di samping literasi, numerasi ada karakter yang menjadi standar bagi kelulusan dan kesuksesan anak dalam satuan pendidikan. Ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak cukup di tataran konsep, tetapi memang diaplikasikan dalam arti yang sesungguhnya. Kalau dulu kan anak itu dikatakan berhasil, sukses itu kan kalau nilai ujiannya nasionalnya tinggi, jadi masih berkutat pada persoalan akademik ya, nilai-nilai akademik. Tapi ke depan tuntutannya tidak begitu. Karakter yang dibangun harus juga mampu mengimbangi apa yang dicapai dalam nilai-nilai akademik itu. Misalnya nilainya 9 begitu ya, memang akhlaknya harus bagus karena dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Terkait tentang ini tadi Pak yang menarik, UNBK dihapuskan, terus muncul AKM. Bagaimana? Apakah perusahaan juga menerima ijazah yang kan otomatis tidak ada Pak? Ya, ada nilainya. Kalau kita mengajar pendidikan di luar negeri ya sesungguhnya ijazah bukan tidak penting, tetap penting. Cuma skill, kemampuan ini menjadi standar. Saya punya teman ketika di luar negeri itu, ketika melamar pekerjaan, bukan ditanya ijazahnya, kamu mampu apa? Justru iya, ijazah itu nomor 2 sebagai legalitas formal. Tapi kemampuan, skill, ya itu yang menjadi utama. Untuk apa ijazah? Tapi kalau nggak mampu apa-apa kan begitu. Jadi itu ini mulai bergeser ya, apalagi di pendidikan di Finlandia dan sebagainya sudah ke sana gitu. Bukan nilai sekarang, tapi makanya PISA itu salah satu ukuran prestasi itu kan bukan hanya nilai literasi numerasi, tapi karakter itu juga menjadi standar yang harus dibangun. Jadi Bapak kan sudah berapa tahun Pak di perguruan? Saya sudah mulai tahun 2010. Ya, sekarang hampir 10 tahun ya. Pasal jalan. Peran pergunu sendiri dalam dunia pendidikan itu seperti apa Pak? Ya, pergunu mengambil posisi dan peran yang strategis sesungguhnya ketika menjawab persoalan-persoalan guru yang belum bisa diselesaikan di tingkat satuan pendidikan yang ada. Misalnya ketika kita dihadapkan pada persoalan pandemi kemarin ya, di sisi lain guru harus meningkat kualitasnya dalam menghadapi pembelajaran yang inovatif dan sebagainya. Hadirnya pemerintah memang belum dirasakan secara maksimal dalam bentuk pelatihan, kesiapan dan sebagainya, sehingga pergunu mengambil peran itu. Di Sidoarjo saja sudah kami adakan pelatihan-pelatihan di mungkin 85 sekolah satuan pendidikan yang memang masih banyak di lingkungan madrasah, tetapi sekolah-sekolah sudah mulai banyak yang mengambil sisi manfaat dari pelatihan yang kita lakukan. Artinya bahwa dalam kondisi begini ini pergunu mengambil inisiasi bahwa guru harus adaptif dan inovatif. Adaptif itu artinya kondisi apapun proses pembelajaran peran guru tidak boleh kalah tergantikan dengan kondisi apapun. Yang kedua inovatif. Inovatif itu artinya dalam kondisi apapun termasuk pandemi yang sudah kita lalui kemarin, inovasi guru harus terus dibangun. Jadi inovasi ini bukan persoalan inovasi metode dan media pembelajaran, tetapi inovasi bagaimana menyelesaikan persoalan ketika proses pembelajaran terganggu. Contoh di pembelajaran daring jarak jauh ini kan banyak problem yang kita hadapi. Saya yakin di semua sekolah lah banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas, banyak anak yang tidak ikut pelajaran secara efektif. Nah, guru harus punya inovasi untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi akhirnya tidak
mudah menjustis bahwa anak ini tidak ikut, anak yang tidak aktif, tapi dia punya inovasi-inovasi yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga guru tetap semangat, siswanya juga tetap semangat dalam kondisi apapun untuk belajar. Begitu. Berarti apakah hanya perlu mengisi pelatihan atau apa gitu Pak Bergunu? Apakah masih ada program-program yang lainnya Pak? Ya, penguatan kalau Bergunu kan basis keaswajaan ini juga menjadi perhatian ya. Jadi kemarin kita penguatan nilai keaswajaan pada guru-guru NU ini juga menjadi prioritas. Kenapa? Kalau dasar itu tidak kuat maka guru kita akan mohon maaf ya gampang terpapar dengan paham-paham radikalisme, paham-paham yang tidak intoleran dan sebagainya. Maka aswaja menjadi salah satunya solusi untuk bagaimana guru kuat di akademik, di profesionalitas, tapi di manhajnya, keyakinannya, ke-NU-nya, keaswajaannya juga kuat. Begitu. Jadi sudah kita lakukan, kita bedah buku, kemudian pendampingan halaqah aswaja pada guru kita di lingkungan baik di lingkungan ma'arif maupun non ma'arif. Saat menjadi anggota Bergunu Pak, mungkin ada hal-hal yang menarik Pak, mungkin pernah mendatangi sekolahan atau mungkin ada program-program yang masih membekas. Ya kalau di Sidoarjo mungkin pengalaman saya sih mulai awal ketika kita menguatkan Bergunu ini memang problemnya banyak ya, artinya kita masih dianggap Bergunu dan sebagainya. Tapi sejalan dengan perkembangan waktu kita menunjukkan bahwa kita bisa eksis, kita bisa memberi manfaat, kita bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan guru yang selama ini mungkin belum tercapai dan sebagainya. Contoh, kita sudah melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang misalnya impasinya belum keluar, kita coba bantu Jakarta. Kemudian kita bisa berikan beasiswa kepada guru kita yang mungkin dari S1 ke S2. Itu kan kaitannya dengan ya mulai tahun 2012 kita sudah begitu, 14 lah. Bahkan 14 itu yang paling banyak, hampir 200 kita berikan beasiswa. Ya S1 95, kemudian S2 sekitar 115 ini. Kebetulan di Algos ini Mas ya. Tahun kemarin Mas hanya 43 hanya S2 saja. Di Algos ini dan di Pacet di KH. Itu untuk guru umum atau guru PAI atau? Kebetulan prodinya berbasis agama, masih manajemen pendidikan Islam dan PAI. Kedepan mungkin kita akan coba ikhtiar ya untuk prodinya, mungkin kita bisa lintas ke umum lah ya, karena guru kita kan bukan hanya guru agama saja tetapi semua mapel yang ada di Bergunu. Terkait dengan ini kan sebenarnya juga Hari Guru ya. Kalau saya lihat di internet itu ternyata 25 November juga hari lahirnya PGRI ya. Bagaimana hubungan antara PGRI dan Bergunu Pak untuk saat ini? Ya, sesungguhnya kalau kita bicara regulasi ya, regulasi di Surat Dirjen tanggal 14 Desember 2015 itu jelas posisi Bergunu dan PGRI sesungguhnya sama. Jadi sama-sama organisasi profesi guru yang dinaungi oleh pemerintah. Ada 6 ya. Pertama memang PGRI, yang kedua Bergunu, ada IGI, ada PGSI, ada FGSI, ada FGII. Itu 6 organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Nah, tinggal perannya masing-masing. Siapa yang mampu memberikan manfaat eksis pada guru-guru, insya Allah akan menjadi salah satu tumpuan guru untuk mengembangkan profesionalitasnya itu. Bergunu hadir memang selama ini memang walaupun bukan hanya di guru NU di Ma'arif, tapi kita juga akan ekspansi kepada teman-teman yang ada di luar lembaga pendidikan. Jadi bukan hanya guru pada guru yang ada di Ma'arif. Betul ya. Tujuannya semua guru. Ya. Kalau dengan PGRI sama, posisinya kita sama-sama organisasi profesi guru. Menjadi guru sudah berapa tahun Pak? Ya tadi. Kalau saya mulai 98. Ya,
Jadi 97 saya lulus, 98 sudah mengajar di SMP 1 dengan beberapa tahun ya, karena 98 ya lumayan lah. Ya, alhamdulillah. Terus yang menjadi kenangan Pak saat menjadi guru mungkin awalnya kok bisa GTT terus langsung Ya. alhamdulillah sekarang PNS. Ya saya dulu memang belum ke sana ya. Saya ini mohon maaf mengajar semua jenjang pernah. Jadi guru SD pernah, guru MTS pernah, walaupun hanya dulu MI, awalnya guru MI, belum lulus itu sudah mengajar MI di Buduran, kemudian SD TPI, kemudian di SMK, di SMA, di SMP, yang belum pernah di Madrasah Aliyah, yang belum pernah. Kalau SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK pernah semua insya Allah. Jadi tahap bagaimana Karakter masing-masing di ya, kalau saya menamakan sih bukan suka duka lah, tapi menariknya jadi guru itu ya. Tidak ada dukanya kok jadi guru itu. Yang penting kita nikmati saja. Insya Allah berkah pasti ada. Alhamdulillah. Oke. Selama menjadi guru Pak, ketika pandemi ini kira-kira apa yang menjadi permasalahan buat Bapak selama pandemi corona ini? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya problemnya bukan pada kita ya, tapi bagaimana kita mengambil posisi yang bijaksana dalam menyikapi ini. Termasuk tadi bagaimana supaya pembelajaran daring ini efektif. Ya, memang kalau dipaksakan seefektif mungkin seperti tatap muka tidak mungkin. Tetapi di sisi lain kita dituntut untuk belajar pada kondisi. Saya yakin bahwa pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kondisi 8 bulan yang lalu ya. Banyak lah yang bisa kita, kalau kita mau belajar tentang mengambil hikmah. Salah satunya guru harus mau tidak mau harus berhadapan dengan media sosial, berhadapan dengan IT, mau tidak mau harus begitu. Yang kedua, guru harus menyadari bahwa takdir tidak pernah salah gitu. Jadi kondisi macam ini jangan pernah mengeluh atau jangan disesali kemudian menjadikan guru wah kita tidak bisa maksimal dengan tidak bisa, tidak boleh menjadi alasan bahwa kita tidak maksimal. Kondisi apapun kita harus maksimal. Jadi begitu. Pak, yang terakhir Pak, pesan-pesan untuk siswa, orang tua dan guru-guru Pak. Ya. Untuk guru lah, guru ini kan salah satu orang yang dimuliakan ya, guru yang dimuliakan. Inna tabiba wal muallima kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Ada dua manusia yang dimuliakan oleh Allah. Satu tabib atau kita kenal dengan istilah dokter, yang kedua muallim atau guru. Dengan kata lain, dokter ini mengobati penyakit zahir, guru atau muallim ini mengobati penyakit batin. Nah, dua orang ini harus dimuliakan. Nah, untuk menjaga kemuliaannya, maka guru harus profesional dan harus tahu tugas dan kewajibannya dalam konteks Islam dan dalam konteks profesional. Kemudian orang tua harus sadar bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya di sekolah. Tanggung jawab pendidikan adalah bersama. Sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa pendidikan yang esensi kan di rumah. Al-Baitu Madrasatul Ula. Rumah itu pendidikan yang utama sesungguhnya. Tetapi orang tua karena berbagai macam hal dipasrahkan pada sekolah. Nah, kepada siswa yakinlah bahwa prestasi tidak cukup hanya dengan nilai, ya, tetapi pengembangan diri, akhlak akan menjadi harapan bahwa kesuksesan itu akan bisa diraih di masa depannya. Dan semangat dalam belajar harus tetap dijaga dalam kondisi apapun. Tidak boleh alasan kemudian tidak tatap muka, tidak mau belajar itu sudah tidak zamannya lah gitu. Tetap semangat untuk semuanya. Ini nggak kerasa Pak Mujib sudah setengah jam saking asiknya ngobrol. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mujib. Oke, terima kasih untuk para pemirsa, anak-anakku sekalian.
Itu tadi ulasan singkat, diskusi singkat dengan tema peringatan Hari Guru Nasional. Semoga kita bisa memperoleh manfaat, dan insya Allah kita akan kuat menghadapi masa pandemi corona ini sampai akhir. Insya Allah Januari Pak ya. Mudah-mudahan Januari langsung jalan kali. Insya ya. Bismillah. Oke. Oke, saya akhiri 59 Green School. Stay on Spangka Zaman Podcast. We share, we care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pancasila Krian. Los Kak Rewel.